selain emiten retail juga ada emiten mall gitu-gitu ya, yang biasa jadi perhatian. Nah, ini udah join nih, Mas Mike nih. Hai Mas Mike. Halo, Malam, Mas halo, Mike. halo, 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 apa kabar? Selamat malam semua. Kabar sehat? Sehat. Kabar sehat, Mas Mike. Iya, kabar sehat, baik, baik, Kak. Alhamdulillah. Thank you. Thank you banget udah mau join nih bareng saya sama Gibran. Biasanya kita online-nya di TV, tapi hari ini kita online-nya lewat Instagram Live gitu ya. Tapi pertanyaannya tetap sama, Mas Mike. Kita pengen tahu nih proyeksi ekonomi di 2023 seperti apa. Tadi saya sama Gibran sedikit udah sempat membahas nih, kayak IMF menurunkan proyeksi ekonomi gitu. Ini hawa-hawanya udah negatif banget nih untuk market kita gitu ya. Belum lagi ada narasi-narasi terkait dengan resesi yang udah berterbangan dari akhir 2022 kemarin sampai awal 2023 ini. Nah, kalau melihat hal tersebut, saya pengen tahu nih respon dari Mas Mike nih seperti apa. Apakah kita harus exit dulu, harus panik gitu, atau ya udah kita wait and see dulu deh gitu. Ternyata kondisi ekonomi nggak seburuk itu. Silakan Mas Mike. Oke, jadi memang IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global ya, itu akan turun ya ke sekitar 1% ya untuk Amerika dari 2%-an, terus Uni Eropa jadi 0,5% gitu ya. Tapi untuk negara berkembang seperti Indonesia, China dan juga negara-negara Asia lainnya itu masih flat pertumbuhannya 3,7%. Jadi kemungkinan besar kalau resesi, yang resesi itu Amerika dan Uni Eropa. Jadi Amerika itu kemungkinan besar, karena ini IMF sendiri bilang bahwa proyeksi mereka itu subject to revise down ya. Ada kemungkinan possibility revise down dari proyeksi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika di 2023 dan Uni Eropa di 2023. Nah jadi IMF hanya melihat positif pertumbuhan ekonomi itu untuk China. Jadi China itu diperkirakan dari 2,8% jadi 4,4% pertumbuhannya, dan itu subject to revise up kalau proses reopening policy-nya itu smoothing. Nah, kalau kita lihat proses reopening China itu terjadi seperti kita ya, di mana banyak sekali orang yang sekarang kalau kita dengar berita-berita dari media barat, banyak sekali orang yang masuk rumah sakit di China. Cuma kalau kita lihat beberapa analis kita yang fokus menganalisa tentang China itu, dia bilang ini seperti Omicron kalau di mainline, ini seperti Omicron di Indonesia waktu bulan Agustus kalau nggak salah 2021. Nah jadi banyak yang kena tapi yang meninggal sedikit dan efeknya mild seperti flu. Nah jadi wajar kalau banyak rumah sakit yang penuh di China karena kan mereka belum memiliki kekebalan komunal seperti kita lah ya. Di Jakarta ini mungkin sudah 89% kali ya yang udah memiliki kekebalan komunal ya, baik dari vaksin maupun yang sudah terpapar COVID. Bahkan ada yang sampai 2 atau 3 kali kena COVID gitu ya. Nah di China ini karena strict lockdown, jadi dia nggak seperti negara-negara lain gitu ya. Begitu dibuka banyak yang belum kena akhirnya terpapar, tapi banyak yang nggak meninggal. Nah tapi ini sebenarnya positif. Kenapa positif? Berarti kan gelombangnya mungkin hanya 1-2 kali di kuartal pertama ya. Kemungkinan nanti di kuartal kedua atau sampai dengan seterusnya di 2023 ini pertumbuhan China ini bisa pick up. Jadi tidak ada lagi pembatasan atau buka tutup lockdown seperti yang terjadi di tahun 2021 dan 2022. Nah, jadi ini akan dampaknya positif bagi real sektor Indonesia. Kenapa positif? Karena 30% ekspor Indonesia ini kan ke China sekarang. Sisanya 30% ke Asia Tenggara, termasuk yang paling utama ASEAN ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. 30% lagi ke China, udah 60%. Nah, 40% ini dibagi ke Amerika dan Uni Eropa. Jadi let's say terjadi perlambatan ekonomi Amerika dan Uni Eropa, itu nggak serta-merta menurunkan aktivitas ekspor komoditas, pertanian, manufacturing Indonesia ya, nggak langsung drop gitu ya. Karena terbantu oleh pemulihan ekonomi China. Dan juga ada berita China mau buka partial ban import mereka ke Australia. Makanya hari ini indeks kita itu sempat turun dalam, hari ini kan 1% ya. Karena takut
harga batu bara turun. Karena kan selama ini kan China itu kan memban impor batu bara dari Australia. Itu yang menjelaskan kenapa salah satunya batu bara itu harganya naik tinggi selama 2022 dan 2021-2022. Nah ini dia artinya apa? Mereka sangat segitu besarnya kebutuhan mereka akan konsumsi energi. Jadi mereka khawatir kalau mereka reopening, terus aktivitas manusianya berjalan normal, konsumsi akan energi segitu besarnya. Kalau saya sih melihat dari sisi positifnya, kenapa orang mesti panik gitu dengan harga batu bara. Kalau misalkan Australia itu dibuka ban importnya, orang panik karena kalau batu bara turun nanti Indonesia akan jelek. Karena kan berarti kalau harga batu bara turun, ekspor Indonesia akan kena dan emiten-emiten batu bara kita ini akan terdampak negatif gitu kan ya. Nah maka indeks kita itu langsung turun. Tapi saya nggak lihat itu gitu. Saya ngelihatnya bahwa berarti kebutuhan akan China, energi China itu besar sekali. Sampai-sampai dia harus ini baru sekedar diskusi ya. Belum tentu juga ini akan terjadi gitu. Karena kita tahu kan kenapa sebab muasalnya China itu memban import Australia ini kan karena kan Australia gabung ke dalam AUKUS ya. Ke dalam aliansi Pakta Pertahanan Pasifik Amerika, Inggris, dan Australia, di mana Australia itu diberikan kapal selam nuklir. Nah bagi China, ini adalah ancaman strategis China di Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan. Nah ini yang bikin China murka, jadi belum tentu juga selama presidennya masih Xi Jinping, I don't think ini akan berjalan smooth ya, pembukaan lifting, partial ban import dari Australia. Tapi ini menunjukkan signal bahwa China itu begitu haus akan komoditas. Nah berarti kalau misalkan China buka reopening tahun ini, dan ekonominya balik menguat, maka otomatis yang terjadi adalah harga komoditas itu bisa stay di level yang tinggi menurut saya. Jadi kalau misalkan harga batu bara di level $400 per metric ton Newcastle, itu kemungkinan harga batu bara kalau turun-turun pun, andai kata Amerika dan Eropa resesi, mungkin prediksi saya hanya turun di level 250-280, which is still good for Indonesian economy, for Indonesian export. Nah terus juga kebutuhan konsumsi apalagi minyak goreng untuk pangan, ya kan, CPO. Nah otomatis harga CPO bisa di level yang tinggi juga. Terus yang kedua apa? Nikel, kebutuhan nikel. Ketiga, keempat kebutuhan koper. Tembaga, yang kelima kebutuhan apa? Besi dan baja. Nah kelima-lima komoditas itu adanya di Indonesia. Jadi kalau misalkan China reopening ya otomatis dan pertumbuhannya direvisi ke atas, otomatis Indonesia akan sangat-sangat jauh sih. Agak cukup sulit membayangkan Indonesia masuk ke dalam resesi tahun ini ya. Kalau andai kata Eropa dan Amerika resesi, sangat-sangat sulit, peluangnya hampir nol untuk Indonesia untuk jatuh ke resesi ya. Apalagi ditambah ditopang dengan pembalikan arah dari ekonomi China sendiri. Jadi so far saya belum melihat ada kemungkinan harga komoditas akan drop begitu dalam, dan saya belum lihat ini. Belum melihat benar-benar ada full sentimen, malah kalau ada koreksi-koreksi kayak gini, sebenarnya sih it's time to buy buat kita ya. Peluang kita dapat barang-barang murah yang bagus malah ya. Itu yang saya lihat. Nah yang kedua, ada dari dalam negeri. Dari dalam negeri ini sebenarnya yang belum di-price-in oleh market ya. Yang belum di-price-in oleh market itu adalah kebijakan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan di bulan Desember, dia akan mengeluarkan satu instrumen moneter ya untuk menyerap dana hasil ekspor. Dana hasil ekspor Indonesia DHE. Nah, jadi dana hasil ekspor Indonesia ini kan kebanyakan diparkir di luar negeri. Saya hitung-hitung ada sekitar $20 billion uang ekspor kita yang nggak masuk ke dalam sistem perbankan kita. Dari mana saya dapat angka 20 billion? Kalau 20 billion itu kalau kita kali 15.000 itu 300 triliun. Gampangnya gini, total dana pihak ketiga di perbankan kita itu ada sekitar 7.000 triliun. Jadi kalau ada another tambahan 300 triliun, berarti itu sekitar hampir 5% lebih tambahan dana pihak ketiga. Artinya, kalau ada tambahan likuiditas sebesar 5%, bank punya pilihan untuk beli financial asset, seperti contohnya obligasi. Kalau bank akhirnya nanti parkir dananya tadi untuk ditaruh di obligasi, pemerintah misalkan yield obligasi akan turun. Nah kalau yield obligasi itu akan turun, maka itu akan berdampak positif bagi stock market. Karena berarti kan
yield-nya fixed income itu kan jadi nggak terlalu kompetitif, karena udah turun, harganya naik, nah orang akan seeking another yield itu kemana? Ke saham. Nah, ini Bank Indonesia, kita belum tahu skemanya seperti apa ya, tapi dari mana saya ketemu angka 20 billion, itu kan kita sekarang tiap bulan itu kan kita surplus ekspor 5 billion dolar average dari awal tahun. Kita kali aja 12, berarti kita dapat 60 billion dolar di tahun ini dari surplus ekspor. Nah, surplus ekspor ini dikurang sama beban primary balance, istilahnya primary balance itu adalah beban uang mati yang harus disediakan Indonesia, uang dolar yang harus disediakan Indonesia untuk bayar bunga. Karena kan 16% dari obligasi Indonesia ini kan dipegang sama asing. Berarti kalau pemerintah Indonesia bayar bunga, maka dananya ke luar negeri diambil. Terus asing ini kalau nggak salah 40-an% ya kepemilikannya di saham. Jadi kalau misalkan emiten-emiten kita bayar dividen, mereka dana dividen ini kan ke luar negeri. Terus yang ketiga, kita harus bayar insurance untuk ekspor. Misalkan kita mau ekspor batubara, CPO, sebesar 60-70% itu shipping di Indonesia itu masih menggunakan pelayaran asing, masih menggunakan perusahaan-perusahaan perkapalan asing. Nah, berarti kalau kita bayar asuransinya, itu harus keluar. Plus, kalau ada banyak pekerja asing di Indonesia, ekspatriat, kita kalau gaji dia kan pasti bawa keluar ke keluarganya di luar negeri kan. Nah, jadi itu semua disebut dengan primary balance. Nah, berapa totalnya? Itu 28 billion average setiap tahun. Indonesia harus punya uang 28 billion supaya rupiah nggak melemah karena kebutuhan buat tadi bayar bunga, dividen, asuransi, dan macam-macam. Terus kita surplus ekspor 60 billion, berarti 60 billion dikurang sama 28 billion. Berarti kita dapat berapa? Itu sekitar 30 billion. Nah, harusnya cadangan devisa kita itu naik. 2021 cadangan devisa kita itu 148 billion. Nah, di 2022 turun jadi 130 billion. Alasannya BI sekitar 10 billion berarti turunnya ya. Alasannya BI adalah untuk intervensi market. Oke, berarti 10 billion untuk intervensi market. Berarti 30 billion dikurang 10 billion, 30 billion yang sisa tadi ya, 60 dikurang 28, ada sekitar 32 billion dikurang 10 billion, berarti kan ada 20 billion lagi. Harusnya cadangan devisa itu naik 20 billion, tapi malah cadangan devisa turun. Artinya kemana ini surplus ekspor yang 20 billion yang senilai 300 triliun ini? Ini kan duitnya gede, 300 triliun ini. Kemana uangnya? Diparkir ke perbankan-perbankan, eksportir kita memarkir uangnya ke perbankan asing. Kenapa? Karena bunga deposito di Singapura, falas ya, deposito dolar itu bunganya 4%, 3,8 sampai 4% average. Di Hong Kong juga sama, sekitar 3,8 sampai 4%. Otomatis eksportir kita naruh uangnya di sana. Nah, BI ingin menarik 20 billion ini masuk. Nah, gimana caranya? Mungkin salah satunya BI, saya nggak tahu ya instrumennya seperti apa, karena BI-nya belum clear mekanismenya seperti apa, instrumennya seperti apa. Saya baca-baca terakhir juga belum ada produknya seperti apa, tapi ini guessing saya, kemungkinan BI akan menerbitkan sertifikat Bank Indonesia falas. Kuponnya kuponnya berapa? Bisa 5-6%. Nah, nanti bank-bank ini akan beli. Karena kan bank dapat bunga falas, berarti kan 5-6%. Nah, bank belinya dengan cara apa? Dia menerbitkan deposito falas yang bunganya juga tinggi untuk menarik dana pihak ketiga tadi yang eksportir ke sini. Nah, begitu dolar itu masuk ke dalam kas Bank Indonesia bisa menyalurkan duit 20 billion itu ke macam-macam, salah satunya ke intervensi dia ke bond market. Akibatnya kemampuan Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah itu akan sangat-sangat kuat. Nah, ingat 20 billion ini belum recurring. Karena kan trade surplus ini kan terus berjalan kan. Januari kita akan terus surplus selama batubara masih $250, CPO masih 3.000 ringgit per metric ton, nikel masih di level sekarang, dan sekarang harga minyak turun, malah itu akan harusnya semakin besar trade surplus Indonesia. Berarti let's say tahun ini kita dapat another surplus 10 atau 20 billion lagi. Berarti 600 triliun. Ada tambahan likuiditas 600 triliun. Dan itu setara 10% DPK. Nah, kalau secara natural DPK kita tumbuh 8% tanpa ada intervensi instrumen ini ya, berarti DPK kita tumbuh 18%. Dana pihak ketiga kita tumbuh 18%. Bayangkan, dana pihak ketiga perbankan tumbuh 18%, berarti bank bisa nyalurin kredit besar sekali, kemampuan bank untuk nyalurin kredit. Nah, kalau
kemampuan itu nggak disalurkan sama bank, apa yang terjadi? Kredit perbankan, kredit pinjaman akan turun. Karena likuiditas banyak, sedangkan yang pinjam itu terbatas, ya otomatis bank akan perang harga. Dia akan nurunin lending rate. Nah, kalau dia nggak mau nurunin lending rate, kan uang ini harus diparkir di mana gitu kan? Mungkin uang ini akan diparkir lagi ke pasar obligasi. Nah, yield akan turun. Jadi, whatever the case, whatever the scenario, andai kata Amerika resesi, katakanlah minus 1%, Eropa itu katakanlah minus 2-3%, likuiditas di Indonesia ini besar banget berarti. Kalau instrumen ini jadi, nah ini adalah game changer menurut saya. Ini akan jadi story di kuartal pertama 2023 ini. Kalau ini BI udah clear tentang instrumen ini akan jadi game changer. Dan ini kita akan lihat nanti dampaknya terhadap dana pihak ketiga di perbankan kita. Nah, kalau dana pihak ketiga di perbankan, ya, gimana? Ya, silakan Mas Mike. Lanjut. Ya, jadi kalau dana pihak ketiga kita itu tumbuh luar biasa, maka otomatis kemampuan bank untuk menyalurkan kredit itu besar sekali gitu ya. Nah, kunci Indonesia ini kalau mau tumbuh 5%, pertumbuhan kredit harus tumbuh 15%-an. Kalau mau tumbuh 5%. Berarti kalau DPK bank tumbuh 18%, berarti kan dia sangat mampu untuk tumbuh 15%, katakanlah kan, pertumbuhan kredit. Jadi, mau apapun yang terjadi, gonjang-ganjing, let's say misalkan ya, worst scenario happen, Amerika resesi, terjadi net sell di saham 30 triliun, katakanlah ya, di Indonesia. Kita masih ada uang masuk dari instrumen itu tadi 300 triliun. Jadi jadi akan cancel out efek itu gitu. Jadi kita sih masih sangat yakin harusnya rupiah menguat, malah bukan at least stable di level sekarang. Apapun yang terjadi at least stable. Karena balik lagi tadi kan saya bilang, saya pernah cerita bahwa negara yang current account surplus itu tidak boleh mata uangnya melemah. Karena itu menyalahi hukum alam. Ya kan, artinya kan kalau current account surplus itu kan supply dolar sangat banyak. Kenapa melemah? Nah, ini kan jawabannya udah terjawab nih. Melemah berarti karena ekspor kita nggak taruh uangnya di sistem perbankan dalam negeri. Nah, begitu ada intervensi instrumen ini, harusnya kondisinya akan berbalik arah. Akan berubah kondisinya. Jadi, kalau rupiah kuncinya, kalau rupiah itu stable atau cenderung menguat, maka seluruh financial asset termasuk saham di dalamnya itu nggak turun. Yang jadi kuncinya adalah bagaimana instrumen ini nanti bekerja. Prediksi saya sih BI akan mengeluarkan semacam instrumen surat utang berbasis dolar ya. Ini prediksi awal saya, bentuknya mungkin seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Dan ini nothing to do with government ya, dengan APBN, nggak membebankan APBN sama sekali.